Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Seperti biasa, Bincang Hukum hari ini kembali tampil di layar YouTube Anda. Kebetulan hari ini salah satu sahabat saya, Bang Budi Putra, ngajak ngobrol tentang sesuatu yang berkaitan dengan binary option. Sekalian aja, saya ajak lewat Zoom, sekalian direkam untuk jadi konten. Dan Bang Budi setuju ya? Setuju, Bang. Ya, supaya bisa disimak sama yang lain juga. Gimana, Bang? Oke, gini. Nah, kan beberapa waktu ini kan ada berita tuh soal binary option ya. Nah, itu kan sekarang sudah ditangani oleh Barreskrim. Nah, tapi di masyarakat kan apalagi yang awam masih belum paham tuh sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah itu beneran investasi atau malah patut diduga merupakan salah satu kegiatan judi atau perjudian. Nah, mending saya kan tanya ke ahlinya nih, teman saya lawyer ya. Gimana tuh Bang Dedi? Ya, kalau dilihat dari perkembangan beritanya, sampai banyak yang menganggap dirinya sebagai korban investasi bodong. Itu yang mengemuka saat ini. Beberapa korban diantaranya kita ikuti di informasi yang berkembang, masuk melaporkan ke Barreskrim tentang adanya investasi bodong binary option. Mereka merasa ditipu, ya kalau dalam bahasa populernya scam atau penipuan. Tetapi beberapa aspek yang dapat kita lihat dari skema, ya kita menganggapnya skema. Ya. Ada trader, ya dianggap sebagai trader yang menempatkan dana untuk diperdagangkan. Ada broker yang menerima penempatan dana, dan sebenarnya kalau kita lihat informasinya bahwa ada broker, harusnya broker ini adalah pialang, agen atau komisioner yang menghubungkan trader dengan penjual ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang diperdagangkan di sini. Binary option itu tidak lain adalah pola di mana trader itu sebenarnya sedang mempertaruhkan uangnya, memprediksi harga suatu aset seperti mata uang di harga tertentu pada waktu tertentu. Apabila dia prediksinya benar, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Apabila prediksinya salah, maka dia akan mengalami kerugian. Uangnya, baik dia menang maupun kalah, sebenarnya tidak sedang diperdagangkan kemana-mana. Uangnya tetap berada disimpan di situ aja sebenarnya ya, duitnya. Muter di broker saja, iya. Broker aja. Nah, itu yang kemudian berkembang, mengapa ada di media kemarin, pihak Barreskrim mensinyalemen bahwa ini polanya seperti judi online. Karena ketika kita melakukan transaksi melalui binary option scheme ini, sebenarnya itu bukan investasi, itu juga bukan suatu perdagangan, itu sebuah penempatan dana untuk dipertaruhkan kalau dilihat dari polanya. Nah, kita tidak sembarangan untuk mengatakan itu judi karena itu kewenangan dari penegak hukum ya. Tetapi Bang Budi sendiri kira-kira mendengar seperti apa? Ya, dari gambaran sepintas barusan, ya kelihatannya memang seperti kegiatan judi ya, karena tidak diperdagangkan juga, ya kan? Tidak ada keahlian juga yang memastikan orang bisa menang atau bisa unggul terus gitu. Ya bahkan kalau kita baca pasal 303 ayat 3 KUH Pidana, setiap permainan yang menang kalahnya itu digantungkan kepada keberuntungan. Bahkan pada saat kemenangan tersebut juga dipengaruhi oleh keahlian dan kebiasaan. Itu juga judi. Jadi ketika kita mengandalkan kemenangan kita kepada keberuntungan, bahkan keberuntungan kita meningkat karena keahlian, karena kebiasaan, karena analisis, itu juga dianggap sebagai judi. Dilarang apabila dilakukan tanpa izin kalau di pasal 303 ayat 1. Nah, ini menarik sekali. Bahkan pada saat video para korban itu menyebutkan bahwa mereka sendiri tidak sadar bahwa itu sebenarnya bukan trading. Oke. Ya, sebenarnya itu bukan trading. Mereka tidak sadar. Nah, sekarang mereka
menuduh bahwa ada pihak-pihak yang disebut sebagai influencer yang mempengaruhi melalui pola-pola pemameran gaya hidup yang luar biasa untuk membujuk agar para pemilik uang ini menggelontorkan dananya untuk ditradingkan. Ya, dibikin image seolah-olah ini memang seperti trading. Ini para yang udah menang udah bisa menikmati gaya hidup tertentu gitu ya, Bang ya. Ya itu tuduhannya. Tuduhan yang berikutnya kemudian bahwa bisa jadi gaya hidup tersebut juga suatu yang dipalsukan. Karena sebenarnya tidak mungkin ada pihak yang dapat memenangkan, karena sebenarnya yang memiliki aplikasi itu adalah broker sendiri. Jadi naik turunnya harga itu sebenarnya tidaklah sesuatu yang alamiah. Itu yang dituduhkan sebagai scam atau penipuan. Tetapi saya sangat tertarik untuk menunggu perkembangan apakah Mabes Polri akan menghadirkan keterangan ahli hukum untuk mencontohkan atau menghubungkan skema kegiatan binary option ini dengan ketentuan 303 ayat 3. Apakah ini dianggap sebagai permainan yang diselubungkan dalam investasi? Ya kan? Ya. Sehingga ini kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai judi dan para pemain pelakunya, terutama penyelenggara yang membujuk, yang memberikan akses agar pihak-pihak tertentu bermain dengan menggelontorkan dananya bisa disidik dalam dugaan tindak pidana judi. Yang ancaman hukumannya untuk pelaku-pelaku utama 10 tahun. Ancaman hukumannya. Gitu. Kena undang UU ITE juga nggak, Pak? Ya, sebenarnya ini yang menarik. Kalau misalnya penyelenggara binary option ini ada di luar negeri, ini agak sulit untuk menjangkaunya. Tapi pemain-pemain lokalnya kan adalah pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi bermateri judi. Informasi elektronik atau dokumen elektronik disebarluaskan, ditransmisikan, dibuat sedemikian rupa untuk dapat diakses. Ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 ayat 2. Ini kegiatan yang dilarang. Jadi kita nih sebagai awam ya, kita sebagai orang yang sehari-hari memakai sosial media, hati-hati. Jangan menyebarluaskan informasi-informasi bermuatan judi. Karena ancaman hukumannya 27 ayat 2 Junto 45 itu 6 tahun. Dan judi gelap judi online yang misalnya judi Hongkong ya, itu di pengadilan negeri di beberapa kota sudah puluhan putusan mempergunakan pasal 27 ini. Karena dia menjadikan sosial medianya atau WhatsApp-nya atau emailnya sebagai alat untuk mentransmisikan informasi bermateri judi. Jadi menarik sekali, saya berencana untuk terus mengikuti kasus ini karena kita sudah cukup banyak memperhatikan atau menyaksikan varian-varian investasi bodong. Tapi baru kali ini ada Mabes Polri mensinyalemen bahwa ini patut diduga sebagai judi online. Ada beritanya. Bisa kita trace di jejak digitalnya. Nah, penyelenggara ini kan selain diduga melakukan atau menyelenggarakan judi online, terus dengan menginformasikan bahwa ini sebenarnya bukan judi online, itu apakah juga kena pasal penipuan gitu, Bang? Ya, sebenarnya kita bicara judi online ini masih terlalu dini ya, karena seperti saya gambarkan bahwa Mabes Polri saat ini kan sedang proses penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mengetahui apakah ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa investasi bodong ini. Yang dilaporkan oleh para korban ini kan dugaannya masih penipuan. Malah itu yang dugaan pertama. Ya. Justru yang pertama sekali mengeluarkan statement bahwa ini dapat diduga, artinya ada dugaan-dugaan ini adalah perjudian online justru dari salah satu direktur di Bareskrim. Itu yang kita baca, dan ini jadi sangat menarik. Menarik ya. Karena apa? Karena ke depan kalau ini dianggap sebagai judi online, binary option ini bisa berhenti karena pemain juga bisa digarap oleh kepolisian jadinya kan, bukan hanya penyelenggara. Jadi tidaklah dibenarkan
kita ini mempertaruhkan uang secara untung-untungan untuk menjadi mata pencarian di 303. Garis bawahnya di situ ya, sebagai mata pencarian ya, Bang. Iya, iya, itu. Oke. Nah, Itu Bang Budi. ya, jadi kita coba ini Bang ya, amati terus, pantau terus nih perkembangan Ya. kasus ini. Nanti Bang Budi juga kalau ada isu-isu yang berkembang di sini kita bikin lagi tanya jawab. Seru nih. Senang sekali kalau Bang Budi punya banyak pertanyaan seperti ini, jadi saya nggak pusing mikirin konten. Oke, Bang Deddy, terima kasih waktunya. Ya. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih kepada Bang Budi. Ya.